Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama permohonan maaf Bapak Dirjen Aplikasi Informatika tidak bisa hadir dan kami diminta untuk mewakili beliau. Paparan yang akan kami sampaikan nanti pada dasarnya ada beberapa mungkin slide yang sama disampaikan oleh Pak Nurul Ikhwan. Saya pikir itu wajar karena memang kita berangkat dari sumber yang sama, beberapa merupakan paparan dari Kemenko Perekonomian. Kemudian yang akan kami sampaikan hari ini akan lebih banyak kepada isu-isu terkait Sherpa Track dan Digital Economy Working Group, di mana Kementerian Kominfo menjadi pengampu. Baik, mohon izin menyampaikan paparan kami, ya, slide berikutnya. Ini gambaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Riza Patria juga, tetapi ingin kami sampaikan juga di sini bahwa menarik sekali membahas pertemuan G20 karena ada negara maju, ada negara berkembang dengan sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu masalah. Dan sepertinya ke depan maka kita akan negara berkembang akan lebih dominan posisinya di forum G20. G20 ini juga punya kontribusi besar ya dalam ekonomi dunia, 85% PDB, dan ke depan juga akan makin penting secara ekonomi dan secara geopolitik. Berikutnya. Dan ini adalah beberapa arahan dari Presiden terkait presidensi Indonesia tahun 2022. Bapak Presiden berkali-kali di banyak kesempatan menyampaikan bahwa G20 ini tidak bisa berhenti hanya sebagai hasil persidangan. Beliau menginginkan kegiatan yang besar di G20 ini harus memberikan dampak seluas-luasnya kepada masyarakat. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Nurul Ikhwan, dan salah satunya adalah forum ini adalah forum yang sangat bagus untuk perjuangkan momentum transformasi global, ya, khususnya terkait ekonomi global dan arsitektur kesehatan pasca pandemi. Kemudian kita juga sebagai tuan rumah, sebagai presiden, kita bisa membantu menyeimbangkan kepentingan dan prioritas antar negara berkembang dan maju. Beberapa isu yang akan muncul itu akan lebih didengar di forum ini. Kemudian kita juga akan memperkuat sektor kunci melalui G20, termasuk perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga UMKM. UMKM ini sering menjadi bahasan di berbagai kesempatan dan forum di G20. Slide berikutnya. Next, slide berikutnya. Ada masalah? Oke. Ini tadi sudah disampaikan juga Pak Nurul Ikhwan, jadi kami hanya sedikit menambahkan di sini bahwa khusus untuk Digital Economy Working Group, ini adalah Kominfo sebagai pengampu. Dan ini untuk pertama kalinya di tahun 2022, Digital Economy ini naik kelas dari sebelumnya Task Force dan sekarang menjadi Working Group. Dan inilah untuk pertama kalinya Indonesia memimpin Digital Economy Working Group. Dan tentu saja banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, khususnya substansi persidangan jauh harus lebih luas daripada selama ini statusnya masih menjadi task force. Dan kemudian yang perlu kami sampaikan, ada dua isu, ya, isu besar dalam pembahasan di G20, yaitu Sherpa Track, ini menyangkut lebih banyak sektoral, ya, isu-isu sektoral, dan ada isu finance track. Dan mungkin pada kesempatan yang akan datang kami sarankan juga ada pembahasan khusus terkait finance track, ya. Ini isu besarnya tahun 2022, misalnya peningkatan produktivitas, financial stability, dan seterusnya. Kemudian kami ingin menambahkan juga, di dalam forum G20 ini bukan saja hanya pemerintah saja yang melakukan pertemuan, tetapi juga ada engagement group, ya. Ada selama ini Kementerian Kominfo, saya kira juga dari BKPN dan kementerian lembaga lain sering melakukan pertemuan, ya, dengan engagement group, misalnya Bisnis 20, ini biasanya Kadin yang menjadi motornya. Kemudian ada Labor 20, jadi seluruh pemangku kepentingan pada dasarnya akan dilibatkan dalam pembahasan di dalam G20 ini. Selanjutnya, ini tadi juga sudah kami sampaikan, ya, pada dasarnya
ada lebih dari 150 penyelenggaraan persidangan di G20 dan sebagian besar memang ada di Jawa, Nusa Tenggara, dan sebagian daerah di Indonesia. Dan ini diharapkan juga akan mendorong percepat kegiatan aktivitas ekonomi di daerah, termasuk pemerataan ekonomi. Kami juga ingin menambahkan bahwa di samping persidangan G20, ada juga kegiatan side event atau kegiatan-kegiatan pendukung yang diharapkan ini juga dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah. Misalnya kegiatan Expo, Kementerian Kominfo akan menyelenggarakan misalnya Digital Transformation Expo, kemungkinan bisa di Bali. Kemudian kita juga akan menyelenggarakan 5G Experience misalnya, kemungkinan itu akan diadakan di Labuan Bajo pada bulan Agustus, dan saya kira banyak kegiatan lain yang diselenggarakan side event oleh working group. Selanjutnya. Nah, ini adalah 3 agenda prioritas, tadi juga sudah singgung, tetapi kami ingin fokus kepada agenda prioritas ketiga, yaitu Economic and Digital Transformation. Di sini yang akan ditekankan adalah, ini di banyak working group, adalah pentingnya penciptaan value yang inklusif dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi digitalisasi ini menjadi isu besar, menjadi arus besar dalam pembahasan sidang-sidang G20. Kemudian juga transformasi digital tidak akan bisa dilakukan tanpa kita melakukan peningkatan terkait kecakapan digital atau digital literacy dan digital skills. Dan ini menjadi agenda prioritas kita juga dalam presidensi 2022 ini. Kemudian adalah yang juga menjadi agenda pemerintah sekarang yang dengan motor Kemenko Perekonomian adalah melakukan transformasi digital di sektor-sektor prioritas. Dan ini akan mendorong sektor-sektor prioritas melakukan percepatan digitalisasi, di mana Kementerian Kominfo juga terlibat dalam mendorong mempercepat mengakselerasi transformasi digital di sektor prioritas. Baik, slide berikutnya. Dan ini adalah kami hanya ingin menyampaikan perkembangan isu-isu digital dalam Digital Economy Working Group itu sudah berkembang cukup panjang ya. Dimulai mungkin di Argentina 2018, karena sebenarnya Digital Economy Task Force itu baru dibentuk 2017 ya, rasanya di Turki ya. Nah, isu-isu besarnya misalnya terkait Digital Government Principles, itu dibahas di Argentina. Kemudian isu terkait pengukuran digital ekonomi ya, dengan adanya digitalisasi menyebabkan blur ya, perbedaan sektor satu dan sektor lain itu blur ya, sehingga perlu ada pendekatan misalnya dalam melakukan pengukuran digital ekonomi. Kemudian isu entrepreneurship, MSME, UMKM itu juga menjadi isu besar ya di dalam persidangan G20 dari Argentina, kemudian di Jepang, bahkan sampai di Italia. Kemudian Jepang itu memperkenalkan isu terkait misalnya pemanfaatan teknologi 4.0, dan isu yang sekarang marak dibahas adalah terkait dengan cross-border data flow yang akan menjadi isu prioritas Indonesia 2022 ini. Cross-border data flow atau data free flow with trust, atau sering disebut terkait dengan tata kelola data, ini menjadi isu besar di Jepang, untuk pertama kalinya dibahas di Saudi Arabia dan di Italia. Dan kita tahun ini akan membahas itu secara lebih mendalam lagi. Jadi ini adalah beberapa perkembangan lain adalah misalnya terkait ya pemanfaatan AI untuk UMKM. Ini menjadi perhatian misalnya presidensi Italia 2021, karena AI ini kalau tidak diatur akan menyebabkan misalnya persaingan yang tidak proporsional antara perusahaan kecil dan perusahaan besar, sehingga perusahaan kecil termasuk UMKM itu harus didorong, harus ditolong dengan memanfaatkan teknologi AI, sehingga mereka bisa meningkatkan inovasinya, mereka bisa menggunakan data, big data, misalnya untuk financial access dan seterusnya. Baik, selanjutnya 2022 Indonesia melakukan 3 isu prioritas. Yang pertama adalah connectivity and post-COVID recovery. Dan kita ingin membahas isu ini, kita berpandangan bahwa konektivitas ini adalah salah satu pilar penting ya, fondasi penting dalam mendorong recovery. Konektivitas ini bukan saja konektivitas fisik ya melalui infrastruktur telekomunikasi atau infrastruktur digital, tapi juga human connectivity. Human connectivity itu menyangkut bagaimana kerjasama antara
pelaku-pelaku digital entrepreneurs satu tempat dengan tempat yang lain. Bagaimana membangun kerjasama antar pelaku digital entrepreneurs dengan di negara lain sehingga mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Kita juga akan mendorong ini terbentuknya G20 Innovation Network yang merupakan kelanjutan dari G20 Innovation League. Ini pada dasarnya adalah pertemuan para startup dengan para investor dalam rangka mendorong skala bisnis dan investasinya. Kegiatannya mungkin termasuk inkubasi bisnis, bootcamp, fasilitasi investasi, dan seterusnya. Kemudian isu besar berikutnya, isu prioritas berikutnya adalah digital skills dan digital literacy, di mana kita akan menyampaikan, akan berkontribusi dalam menyusun toolkit untuk pengukuran digital literacy dan digital skill. Setiap negara punya permasalahan dalam melakukan bagaimana mengukur kecakapan digital dan keterampilan digital ini. Dan hal apa saja suatu negara itu harus ditingkatkan. Untuk itu kita dalam ini menyediakan toolkit ini bekerjasama dengan perguruan tinggi nasional di Indonesia dan termasuk juga dengan Oxford University. Dan di sini diharapkan akan diketahui tingkat kecakapan digital dan kekayaan digital baik di tingkat dasar, umum, dan lanjut pada suatu negara. Selanjutnya, isu yang tadi sudah kami sampaikan adalah cross-border data flow dan data free flow with trust. Ini adalah isu besar dan banyak negara mungkin sulit sepakat dalam isu ini. Karena itu kita mendorong adanya prinsip tata kelola data yang bisa disepakati bersama, apabila mungkin kan ya. Karena tata kelola data ini menjadi isu besar, perpindahan data dari satu negara ke negara lain ini harus diatur, ya, harus ada koridor hukumnya, harus ada prinsip-prinsip yang disepakati bersama, supaya kita bisa menjalankan kegiatan ekonomi transformasi digital itu dengan baik. Beberapa kubu sekarang sebagai contoh terkait dengan cross-border data flow ini adalah misalnya European Union itu lebih memfokuskan kepada perlindungan hak individu. Sementara Amerika lebih banyak kepada korporasi. Sementara ada negara lain seperti Tiongkok, mungkin dia lebih state control, ya, state control dari data itu lebih menjadi perhatian mereka. Sehingga tentu saja bisa kita lihat nanti bahwa ini memang bukan pekerjaan mudah ya membahas isu ini, karena setiap negara punya kepentingan yang berbeda-beda, setiap negara punya politik yang berbeda terkait tata kelola data ini. Baik, saya kira itu adalah isu-isu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah pengantar diskusi kita siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.